Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita sharing tentang sejarah gedung balai kota ya. Di sini kita saling sharing. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan misalnya ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, monggo silahkan ditambahkan. Dan di sini kita nyantai aja ya. Barangkali nanti kalau di tengah-tengah diskusi ada anak saya tiba-tiba nongol atau teriak-teriak, harap dimaklumi. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sebentar, salah. Oke, udah. Udah ya, nongol ya. Oke, Balai Kota Surabaya. Ini foto Balai Kota yang sekarang saya ambil dari situs Media Koran Nusantara, tampak atas. Nah, Balai Kota dulu awalnya itu rencana awal itu lokasinya bukan di kawasan Odomohen Cimertos itu ya, teman-teman, tapi ada di daerah sini. Rencana awalnya dia hampir berseberangan dengan kantor gubernuran yang sekarang ada Bank Indonesia. Di seberangnya Bank Mandiri. Rencana awal di situ, di sebelah utaranya yang sekarang jadi Tugu Pahlawan. Nah, ini peta lamanya. Jadi rencana awal ini di Stadstown atau Taman Kota. Ini rel kereta apinya, Brandweer atau pemadam kebakarannya Pasar Turi di sini, kantor gubernur. Nah, ini lokasi yang baru, Odomohen Way. Jadi ini adalah gambar rencana awal ya. Cetak biru pertama itu ditandatangani tahun 1915. Dana yang dianggarkan untuk membangun keseluruhan komplek itu 2.580.000 gulden. Tadi sudah dijelaskan, lokasi awal direncanakan di Stadstown, sekarang Bank Indonesia. Nah, tapi pelaksanaannya akhirnya digeser ke Odomohen. Nah, dulu itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Bentuknya dia adalah kotak, idenya bangunan-bangunan berbentuk kotak dan di tengahnya ada taman. Tetapi sekarang yang jadi hanya bagian yang ini aja, yang ada tulisannya Rathaus. Sebelah sini dan bagian belakangnya. Untuk bangunan 1, 2, 3 ini tidak pernah diselesaikan. Nggak pernah jadi. Ini adalah arsip surat kabar The Indische Koran tanggal 9 Mei 1925, di mana dituliskan bahwa rapat Dewan Kota memutuskan dibangun di kawasan Ketabang yang sekarang kita lihat. Kalau teman-teman baca koran ini banyak tulisan nama Ploegman banyak muncul ya. Ploegman ya ini adalah Ploegman yang sama yang terlibat insiden perobekan bendera. Ploegman memang seorang pejabat kota dan seandainya dia nggak berulah saat 19 September, Ploegman ini adalah calon kuat wali kota Surabaya sebenarnya. Arsip surat kabar The Indische Koran tanggal 24 November 1925 ini dituliskan pekerjaan pembangunan diserahkan kepada Hollandse Beton. Jadi kita tahu 1925 sudah ada beton itu sudah ada di Surabaya. Mulai 1900-an itu sudah ada banyak iklannya. Jadi 1925 untuk pekerjaan gedung ini diserahkan kontraktornya ke Hollandse Beton ini. Ini New Rotterdam Koran tanggal 5 Januari. Di sini berita salah satu topik yang gede adalah selesainya bangunan
balai kota. Jadi di sini koran tadi intinya yang disampaikan adalah rencana awal pembangunan adalah 1915. Malaysia atau krisis keuangan itu menghantam tahun 1921. Rencana pekerjaannya tertunda. 1925 pekerjaan baru dimulai lagi. Ini foto-foto bangunan gedung. Saya ambil dari bukunya, masih sama tadi sumbernya, dari von Faber. Jadi secara umum, ini dituliskan von Faber ya, dari New Surabaya halaman 100 sampai 105. Dia didesain oleh arsitek Citroen, kontraktornya Hollandse Beton Maskapai. Dana yang dihabiskan 500.000. Jadi karena tadi nggak sepenuhnya terlaksana ya, nggak membentuk seperti yang didesain, hanya 500.000. Desain peruntukan awal, lantai 1 ini ruang administrasi, ruang anggota Dewan Kota Praja, ruang kepala-kepala dinas, ruang sensus. Sedangkan lantai 2 adalah kantor dinas arsip, kantor urusan umum, ruangan wali kota, ruang tunggu, ruang rapat, ruang sekretaris. Sumbernya masih sama dari buku von Faber, New Surabaya. Ini foto tahun 1930. Zaman dulu jalurnya masih ini. Belakang balai kota ini baru selesai dibangun. Salah satu pintu masuk. Kursi wali kota ini sumbangan dari perusahaan Anim. Sekarang PLN ya, perusahaan listrik. Nah, ini ruang rapat. Ruang ini masih sama persis sekarang. Kalau kita masuk ke lantai 2, ini adalah ruang tunggu. Kalau mau masuk ruangnya wali kota. Ruang wali kota pintunya yang ini. Ini jadi ruang tunggu sekarang. Ruang rapatnya masih, mejanya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran ruang kerja wali kota. Pembukaan gedung ini diresmikan ya, itu adalah, kita tahu di sini bisa baca dari koran Indonesia Koran, 26 November 1927, di mana wali kota dan anggota Dewan Surabaya mengumumkan pembukaan resmi gedung balai kota yang baru di Ketabang. Rencananya akan diadakan hari Rabu malam. Dan ini dimulai jam 7:30 hingga 8:30 malam, pakaiannya dress code warna putih. Pemberitaan ini diberitakan bukan hanya tanggal 26 November 1927, tapi sebelumnya juga, beberapa hari sebelumnya juga sudah diumumkan. Jadi ini selama beberapa hari menerus diumumkan di koran tentang rencana pembukaan dan ya pestanya inilah. Pesta 30 November. Oke, ini foto udaranya. Teman-teman kalau pernah mendengar bunker yang ada di rumah dinas wali kota ada wali kota di sini. Di sini foto udara ini bunkernya masih terlihat jelas. Kotak putih yang di bawah. Dan di sini wali kota ini tampaknya aras-arasan juga ya, kalau jalan ke kantornya dia harus lewat jalan yang benar. Jadi di sini ada bekasnya jalan setapak untuk memotong. Masuk langsung ke kantornya. Nah, sekarang kita bahas rumah wali kota. Arsip surat kabar di Sumatera Pos 20 September 1916. Pemerintah membeli sebidang tanah untuk membangun kediaman rumah wali kota Surabaya seharga 180.000 gulden. 15 Februari 1928 terjadi pro kontra pembangunan rumah wali kota karena alasan finansial. Tadi sudah saya ceritakan adanya krisis keuangan yang menghantam. Tapi tahun 1931 ini sudah diberitakan, ada potongan berita kunjungan Gubernur Jenderal Filipina ke Surabaya dan dijamu makan malam di rumah dinas wali kota, di mana rumah dinas ini sudah dibangun. Jadi saya sendiri tidak bisa menemukan arsip pastinya selesai kapan, tapi dari koran-koran tadi kita bisa memperkirakan rumah dinas ini dibangun antara 1928 sampai 1931. Sekarang saya akan cerita tentang Kaserne Gubeng. Kaserne itu apa? Kaserne itu adalah
barak militer. Kenapa kok cerita Kaserne Gubeng nanti akan ada hubungannya dengan balai kota tadi. Jadi kalau kita ngelihat Grand City, ini dulunya adalah markas barak Angkatan Laut Belanda. Ini foto-fotonya zaman dahulu sebelum berubah jadi mall. Nah, kaserne ini dibangun tahun 1910, awalnya sebagai barak marinir. Kemudian ada peristiwa Selah Om Nederland pada 10 Mei 1940 hingga 14 Mei 1940. Selah Om Nederland ini adalah serangan Jerman ke Benelux, termasuk Belanda ya. Belanda, Nederland, Luxembourg, Prancis, dan Belanda ini menyerah 4 hari pertempuran selesai. Mereka udah bertekuk lutut. Hal ini berdampak juga ke Indonesia. Jadi Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut Belanda itu dipindah ke Surabaya karena yang di Belanda sudah dikuasai Jerman. Dan dipindahnya ini salah satu spotnya adalah kaserne tadi yang sekarang jadi Grand City. Gedung Kim atau Akademi Militer tadi, Akademi Angkatan Laut, di Surabaya ada 3 spot. Ada satu bangunan di Komplek Armatim, yang sekarang jadi Koarmada 2, di Komplek Marinir di Jalan Jambi, dan yang paling gede ya Kaserne Gubeng ini, yang sekarang jadi Grand City. Pembukaan angkatan pertama Akademi Angkatan Laut Belanda ini 6 Agustus 1940 di sebuah rumah di pojok jalan antara Jimerto dengan Sedap Malam yang disewa dari BPM. BPM ini British Petroleum Maskapai. Rumah ini masih bertahan dan menjadi rumah dinas Pertamina. Sampai sekarang masih ada. Sumber keterangan ini dari buku Asia Mayor. Nah, ini adalah foto saat pembukaan Akademi Militer Angkatan Pertama yang ada di Surabaya. Ini foto kedua, dan ini rumahnya. Masih ada sekarang di pojokan dan bentuknya masih sama persis kalau kita ngelihat ke sana. Kaserne Gubeng ketika masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, dia dikuasai oleh Kaigun. Kaigun itu adalah angkatan lautnya Jepang. Kalau angkatan darat dia disebut Rikugun. Akhir September 1945, Kaigun ini diserbu massa rakyat yang memanfaatkan ketinggian viaduk kereta api menghujani tembakan ke arah markas Kaigun. Pertempuran nggak berlangsung lama karena terjadi perundingan. Penyerbuan Kaigun ini dapat dibaca di buku memoarnya Haryo Kecik dan arsip laporan Budi Cokrojoyo. Mereka berdua ini veteran yang terlibat langsung dalam penyerbuan Kaigun Gubeng. Di arsip kesaksiannya, Budi Cokrojoyo ini menggambarkan lapangan balai kota yang awalnya warna hijau, hamparan hijau itu berubah menjadi hitam seketika saat senjata-senjata Jepang digelar untuk diserahkan kepada pemuda-pemuda Surabaya. Ini memoir Haryo Kecik, saya mohon maaf, bukunya tadi ketelisut ya, tapi saya masih mengingat Haryo Kecik ini menggambarkan dia menyerbu dari arah sisi timur Kaigun. Dia naik dari jembatan ini. Teman-teman lihat Kaigun atau Grand City berada di sisi kanan. Mereka memanfaatkan ketinggian di sini, dan ketika Haryo Kecik ini masuk ke dalam Kaigun, dia mengendap-endap, dia menuliskan Kaigun ini dikelilingi oleh pagar bambu, sesek atau pagar bambu ya, di mana dia melihat ratusan tentara Jepang itu sudah berbaris rapi dengan sangkur terhunus. Sudah siap mereka, apakah mereka harus maju menyerbu atau mereka akan harakiri, dia nggak tahu. Pasukan Jepang ini akan melakukan apa, itu kesaksian Haryo Kecik. Nah, sedangkan di sini adalah kesaksian dari Budi Cokrojoyo yang menyerbu dari arah barat. Jadi kalau Haryo Kecik tadi dari sisi timur, Budi Cokrojoyo ini dari arah barat, dan beliau menggambarkan skema penyerbuan itu seperti apa. Jadi di sini ini ada tulisannya dia, tanda tangan dia, Budi Cokrojoyo, dibuat skema ini tahun 72. Dia berada di sisi barat sini, ini lapangan, dan ini gedung
KMS. KMS ini Kota Madya Surabaya. Di sini adalah rumah dinas wali kota, di mana ini adalah ditempati dari danconya Jepang, Kaigun atau Komandan Batalion Angkatan Lautnya Jepang. Dia di sini. Jadi si Budi Cokrojoyo pergerakannya adalah garis titik-titik ini. Dia dari sini melintasi lapangan, dari lapangan dia masuk ke gorong-gorong. Di sini parit-parit rumah. Ini rumah-rumah ini masih rumah-rumah kuno sampai sekarang. Jadi rumah makan ini. Kemudian dia datang ke sini, terjadi negosiasi, di mana akhirnya tentara Jepang ini setuju untuk menyerah. Setelah itu, maaf, saya tambahkan di sini ya. Di sini ada keterangannya pagar sesek, sama seperti keterangannya Haryo Kecik tadi. Pagar seseknya ada di sisi sini. Jadi tempat ini mulai gedung Kota Madya sampai ke arah markas Kaigun tadi, Grand City, semuanya dikelilingi oleh pagar bambu tadi. Setelah terjadi negosiasi, Budi Cokrojoyo menuliskan bahwa tempat ini, lapangan ini sampai berwarna hitam, dipenuhi senjata. Ketika warga ini berniat untuk memungut senjata-senjata yang sudah diserahkan, terjadi misinformasi, yaitu Jepang yang berada di spot lain. Sayangnya Budi Cokrojoyo tidak menuliskan tepatnya ada di mana. Titik pertahanan Jepang di tempat lain yang tidak terkoneksi, komunikasinya nggak bagus dengan markas ini, tidak tahu bahwa di sini sudah ada negosiasi. Ketika orang-orang kita mengambil senjata, diberondonglah oleh Jepang ini. Sehingga saat pengambilan itu sempat ada banyak korban yang bergelimpangan di depan gedung Kota Madya ini, di lapangan ini. Nah, ini kalau kita lihat keterangannya Budi Cokrojoyo tadi, di sini adalah rumah wali kota, ini rumah-rumah penduduk yang tadi digambarkan, dia menyeberang ke arah sini lalu bersembunyi di bagian parit-parit di sini. Untuk kemudian maju menuju rumah wali kota. Jatuhnya Balai Kota Surabaya, jadi 23 November 1945, menurut catatan Barlan Setiadijaya, saat itulah Balai Kota Surabaya jatuh ke tangan Inggris. Jadi mulanya diikuti tank sama pasukan infanteri melalui jalan Ondombohen. Jadi mereka datang dari arah barat. Karena kekuatan musuh yang nggak seimbang, kita nggak bisa nahan pasukan kavaleri ya, tank. Pejuang kita mundur ke arah selatan. Ini adalah pos pertahanan di depan gedung Kota Madya. Kita bisa lihat lukisannya. Ini adalah karyanya M. Sohib. M. Sohib sendiri adalah pelukis yang terlibat langsung dalam pertempuran Surabaya ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini fotonya setelah diduduki Belanda. Lapangan ini saat Belanda berhasil menguasai Surabaya setelah serah terima dengan Inggris, untuk sebagai bentuk terima kasih kepada Inggris, Belanda menamakan lapangan ini sebagai lapangan Mansur atau Mansur Plain. Siapa Mansur? Mansur adalah orang yang memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Dialah yang membombardir Surabaya dari matra darat, laut, udara, dan membawa korban ribuan orang Surabaya. Ya, buat kita memandang dia seorang penjahat, tapi bagi Belanda dia adalah pahlawan. Jadi namanya dia diabadikan menjadi nama lapangan di depan Kota Madya. Jadi lapangan ini pernah bernama menjadi lapangan atau alun-alun Mansur. Kalau kita amati lagi, gedung ini warnanya gelap. Jadi saat masa pendudukan Jepang, mereka memerintahkan semua gedung-gedung itu untuk dicat warna gelap untuk menghindari mengurangi faktor risiko pengeboman dari sekutu.
Ini kita lihat foto dari sudut lain lagi saat dikuasai Belanda. Dan kalau kita ngelihat di website itu banyak sekali foto-foto parade militer itu selalu berakhir di lapangan Mansur ini. Dan ini diikuti parade Surabaya Juang selalu berakhir di tempat ini juga kalau kita parade. Tetapi 2-3 tahun terakhir berubah lagi, rutenya diperpanjang sampai ke Taman Bungkul. Terima kasih, tapi sorry, ini belum selesai ya. Tadi ada satu slide yang saya skip. Maaf, tadi ada saya salah naruh tempat. Nah, ini. Balai Kota Surabaya itu pernah mengalami bombardir. Dia pernah dibom oleh pesawat-pesawat sekutu, dan itu terekam dalam catatannya Ketut Tantri. Ketut Tantri itu siapa? Buat yang belum tahu, Ketut Tantri adalah wanita Amerika. Dia dalam pertempuran Surabaya, revolusi Surabaya, dia berdiri di pihak Republik. Jadi dia akhirnya menjadi tandemnya Bung Tomo di radio pemberontakan. Jadi setiap Bung Tomo itu selesai pidato, gantian Ketut Tantri berpidato dalam bahasa Inggris. Dia kata-katanya dalam setiap pidato selalu cukup pedas, menusuk kuping. Jadi memoir Ketut Tantri, di bukunya dia menuliskan, hari ketiga di Surabaya setelah lepas dari Kempetai Kediri. Jadi dia ditangkap, disiksa sama Kempetai di Kediri, kemudian dipindah ke Surabaya. Sebuah mobil Jepang berhenti di muka pintu, dan 2 orang opsir memerintahkan aku menghadap ke kantor Sico atau Balai Kota. Di Balai Kota, kudapati penduduk Eropa sedang berbaris mendaftarkan diri. Jadi orang-orang Indo Belanda atau Eropa ini juga datanya di gedung ini saat Jepang menguasai Surabaya. Lebih lanjut lagi, Ketut Tantri menuliskan, mereka dari Dinas Reserse Politik, tidak sekejam Kempetai. Kami berjalan ke lantai atas, di mana ada kepala polisi berbadan kecil dan bermata tajam, memperlihatkan pandangan kemarahan. Aku duduk di ruangan dengan sebuah meja besar, dan mereka mengatakan, spion Amerika nih. Mereka mendekat, menjentikan abu rokok. Saat itu, sirine meraung, tanda bahaya udara. Semua orang melompat meninggalkan ruangan. Sesaat kemudian, komisaris kembali dengan seorang pengawal dan memberi perintah. Arahkan senjatamu kepadanya. Kalau dia coba lari, tembak. Kemudian ia pergi. Suara derap sepatunya terdengar sepanjang gang. Kesunyian mencekam kami berdua, menyadari bahwa kami berada di tingkat atas atau di lantai atas. Tak ada situasi yang lebih berbahaya daripada keadaan kami. Aku tidak tahu siapa di antara kami yang lebih gentar. Tanganku dingin seperti es. Muka orang itu hijau seperti orang sakit. Jarinya gemetar pada pelatuk senapan. Aku takut karena senjata itu bisa saja meletus setiap waktu. Melayanglah suara tinggi meraung disertai suara ledakan. Lebih dari 1 jam bom meledak di sekitar situ. Gedung bergetar dan serpian kapur berjatuhan. Tapi aneh, setiap kali suara ledakan, kami masih dalam keadaan bernyawa. Ketika tanda aman berbunyi, kami telah berangkulan satu sama lain, saling menguatkan hati yang keluar dari lubuk persaudaraan kemanusiaan, dikala berada di ambang pintu maut. Jadi ini catatan Ketut Tantri saat berada di gedung Kota Madya, dan gedung itu dibombardir selama 1 jam. Tapi untungnya nggak ada bom yang kena dengan telak pada bagian gedung ini. Oke teman-teman, terima kasih. Presentasinya sudah selesai. Untuk yang mau tanya, dipersilahkan untuk raise hand. Silakan kalau mau tanya. Stop share. Silakan atau mau tanya di chat.
Oke, dari Mas Ansar ada pertanyaan. Kenapa lokasi Balai Kota Surabaya dipindah dari lokasi awal? Nah, ini saya nggak dapat referensi yang kuat ini, Mas, jawaban ini. Hanya dituliskan masalah kendala dana. Jadi, ini hanya asumsi saya, Mas ya. Karena saat itu, pusat kota adalah di kawasan gubernuran, itu adalah tengah kota ya. Dan kawasan Undumohen itu adalah kawasan pinggiran. Jadi, namanya harga lahan pasti berbeda. Jadi, perkiraan saya adalah seperti itu. Mungkin teman-teman lain ada yang pernah membaca atau dapat literatur, monggo silakan berbagi. Oke, silakan Mas Wido. Oh, dia masih mute. Ya, Mas Wido silakan. Ya, Mas Wido silakan, Mas. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Saya ada satu hal yang cukup menggelitik, yaitu adanya perpindahan Akademi Angkatan Lautnya Belanda ya ke Surabaya. Ya. Ya, hal ini kan cukup menggelitik. Saya juga kayaknya baru tahu tadi dari Mas Adi. Seharusnya mungkin ini jadi hal yang disampaikan kepada kadet-kadet yang ada di Akademi Angkatan Laut bahwa ya memang dulu sejarahnya seperti itu. Mas Adi, untuk mau tanya untuk yang di Koarmada 2 ini spesifik tempatnya sebelah mana, mungkin bisa kita bisa menjadikan referensi untuk disampaikan ke para kadet yang ada sekarang biar mereka tidak lupa sejarah juga. Jadi untuk lokasinya yang ada di Koarmada 2 itu sebenarnya adalah kalau buku tes belum tes halo. Oke, jadi begini Mas Wido, kalau di buku itu dituliskan tempat Koarmada 2 itu adalah tempat untuk praktikum siswa-siswa taruna. Jadi mereka ada foto-foto di mana mereka menggunakan satu gedung yang ada di samping Pasiran, sekarang gedung Jas ya. Itu ada foto-fotonya di bagian dalam dan ternyata sampai sekarang saya pernah masuk situ masih sama persis kondisi interiornya. Ada foto, insya Allah saya ada fotonya, nanti saya share ke teman-teman semua lewat grup chat ya. Nanti saya akan bagikan di situ fotonya dan juga foto untuk yang di foto gedung yang digunakan taruna itu tidak jauh dari Monjaya. Sebelah timurnya, sekitar 2 atau 3 gedung. Itu masih ada sampai sekarang. Ada yang pertanyaan lagi? Sebentar, saya baca yang chat ya. Sebentar, saya baca pertanyaannya. Didi Ahmadi, Belanda mau membeli rumah wali kota. Membeli ke siapa? Maksud saya bukan karena waktu itu mereka adalah penguasa. Mereka membeli ke orang-orang, bisa orang-orang lokal atau orang-orang Cina, Mas. Jadi kalau ini kebetulan saya nggak punya data ya yang dia beli dari siapa. Tetapi sebagai contoh saja, Gedung Gerahadi itu dibeli awalnya dari lahannya orang Cina. Itu tercatat. Saya pernah membaca catatannya. Ada dijelaskan di buku Asia Mayor juga dijelaskan. Tetapi sayangnya yang literatur Asia Mayor maupun von Faber ini tidak menuliskan siapa pemilik yang di kawasan Odombohen ini. Jadi mereka memang membeli.
pertanyaannya Mas Abdul Jabar, Belanda, jasa desain gedung wali kota Citroen itu dari Perancis ya. Kalau aslinya Citroen saya nggak tahu. Tetapi Citroen ini meninggalkan banyak sekali karya di Surabaya ya. Jembatan, gedung. Kalau saya nggak salah, Citroen makamnya juga di Surabaya. Kalau saya nggak salah ya. Kayak nama mobil, pertanyaan dari Dwi Pak. Apakah Citroen ini berhubungan dengan merek mobil? Ada. Citroen ini seorang arsitek. Fahim, ada pertanyaan. Apakah benar di bawah balai kota ada jalan bawah tanah atau semacam ruang rahasia? Betul. Ini makam Citroen di Kembang Kuning. Ini ada jawaban dari Mas Indra. Ada yang respon ya. Jadi apakah betul di bawah balai kota ini ada jalan bawah tanah atau ruang berlindung? Iya, ada. Jadi begini teman-teman. Pada tahun 1938, itu Belanda memang meminta gedung-gedung penting, perkantoran itu untuk membuat bunker-bunker pelindungan. Karena sudah terbaca perang itu akan sampai ke Surabaya. Jadi itu ada edarannya. Bahkan di koran-koran juga ada harga pakemnya. Jadi ukuran sekian sampai sekian itu harganya berapa. Itu ada ketentuannya. Tapi bukan jalur ya yang di balai kota ini. Dia hanya bunker setempat. Sama kalau kita mau lihat bunker-bunker yang masih utuh, rata-rata di kawasan utara, di kawasan Armatim, atau Kormada, di kawasan PT PAL itu masih ada banyak spot-spot bekas perlindungan yang masih relatif utuh. Nggak ada. Nggak nambah. Nah, ini jawaban dari Mas Ansar. Mas Ansar ini seorang arsitek ya. Beliau tahu Citroen dari Belanda, bukan Perancis. Arsitek dari Belanda. Mas Rizky Jovan menanyakan, apakah ada pertempuran ketika di front balai kota dan sekitarnya? Saat 10 November, kalau kita baca tulisannya Barlan Setiadijaya, itu nggak ada. Jadi Barlan Setiadijaya mencatat di front ini, ketika melihat mereka langsung datang dengan iring-iringan tank kavaleri, ngelihat kekuatannya jelas nggak berimbang, pasukan kita mundur. Mereka berpindah tempat ke arah selatan. Di sini ada yang ini nggak ada penulisnya ya, ada yang share Citroen lahir 26 Agustus 1881 di Amsterdam ya. Dan meninggal 1935 di Surabaya. Adalah seorang arsitektur Belanda. Dia mendesain banyak gedung-gedung di Hindia Belanda termasuk kantor kereta api. Jembatan viaduk, apakah bikinan Citroen? Viaduk Gubeng tadi, saya kurang paham, Mas. Habib Maulana, apakah bunker itu tembus ke beberapa tempat atau cuma bunker pelindungan? Hanya perlindungan, Mas. Khusus yang di sini, di tempat ini hanya perlindungan saja. Mas Indra nambahkan Dam Jagir itu juga karya Citroen. Pintu air Jagir. Silakan kalau ada mau tanya lagi, raise hand. Atau mau berbagi opini atau berbagi pengetahuan, monggo. Oke, nggak ada lagi yang mau raise hand? Ya, Mas Didi, silakan.
Ada yang ditanyakan Mas Didi? Didi Ahmadi? Oke, pertanyaan Mas Didi Ahmadi. Kabarnya Radio Perjuangan yang dirobohkan bagaimana? Sampai sekarang nggak ada kabarnya, Mas. Sudah habis itu. Mas mau tanya, kalau bunker jalan, pertanyaan dari Mas Muhammad Yusuf Effendi, mau tanya kalau bunker jalan atau terowongan itu bisa dibangun setelah bangunan utamanya berdiri kah? Atau harus didesain dari awal? Kalau bunker, dia bisa aja gini Mas, dia dibangun barengan ya. Bisa barengan atau bisa penambahan. Bisa dua-duanya sih menurut saya. Tapi kita banyak yang keliru juga ya, misalnya PTPN kayak apa Gedung Lawang Sewu itu sebenarnya bukan bunker, tapi memang konstruksinya seperti itu untuk lebih mendinginkan ruangan. Mungkin Mas Ansar bisa sharing juga ini. Moga-moga. Mas Hafid Pratana, ada pertanyaan soal jalur bawah tanah. Apakah Balai Kota ini tidak tersambung ke berbagai kantor penting seperti Gerahadi, Polrestabes, Gedung PTPN? Enggak ada Mas. Jadi dia setempat-setempat aja. Polrestabes itu pun jalur yang di bawah tanahnya itu adalah ruangan penjara sebenarnya. Jadi ada beberapa kesaksian memoir gimana orang Inggris yang tertangkap pejuang kita di penjara di situ, atau kemudian saat pendudukan Belanda pejuang kita yang di penjara di dalam Polrestabes yang penjara bawah tanahnya itu ada catatan-catatannya. Jadi itu penjara. Mas Zaki, silakan. Mas Zaki, silakan kalau mau tanya. Mas Zaki. Mas Zaki. Oke, sambil nunggu Mas Zaki, ada pertanyaan lagi. Ada kesalahan. Sudah tes. Oke. Apakah ada dampak paling buruk bagi Indonesia, terutama Surabaya, setelah Jerman menyerang Belanda tahun 1940? Saya kurang paham Mas ya, kalau dampak buruk secara langsung ya. Tetapi udah keberadaan Belanda di Surabaya itu sudah memberikan dampak yang buruk saja mulai sejak awal kedatangannya. Tidak ada kolonialisme yang membawa dampak baik. Saya nggak percaya itu. Korban besar berapa? Berarti korban pejuang cukup besar di Balai Kota ya Mas? Kemungkinan ya. Apalagi kita nggak usah ngomongin yang 10 November ya. Ketika kita ngomong gimana orang-orang kita mengambil senjata, tiba-tiba diberondong tembakan sama Jepang, itu sudah jelas banyak korban yang jatuh karena kondisi sangat tidak siap. Di tempat yang sangat terbuka, pasti itu bertumbangan banyak logikanya. Dan ini sebenarnya ada cerita juga, saya akan share ke teman-teman. Ada seorang veteran, beliau saat perang kemerdekaan itu adalah kurir. Beliau kurir, namanya Pak Ide Subagio.
Pak Ida Subagio ini memiliki blog. Teman-teman bisa main ke tempatnya, blogspot Ida Subagio. Beliau ini terlibat penyerangan saat di Kaserne Gubeng tadi. Dia datang bersama kakaknya, ikut menyerbu bersama kakaknya, dia masih sangat kecil. Saat perjalanan pulang, si kakak ini membawa satu senapan arisaka. Dapat arisaka, tetapi itu hanya senapannya saja. Nggak ada tanpa amunisi. Dia hanya dapat senapan saja pulang. Ketika melintasi stasiun Gubeng, ada keributan, rame-rame ternyata apa? Ada sebuah kereta api yang nyampe, datang Gubeng, ternyata turun ada perwira Jepang. Perwira Jepang ini kemudian diteriaki massa, dia lari, dia dikejar. Si Pak Ida Subagio dan kakaknya ini ikutan mengejar juga. Ikut mengejar si Jepang, sampai kemudian si Jepang ini terpojok di daerah yang sekarang jadi Shahid Hotel. Shahid Surabaya Hotel. Pak Ida Subagio saat itu cerita ke saya, tempat itu saat itu jadi tempat semacam tempat pengeringan cucian, banyak jemuran-jemuran di situ saat kejadian. Ketika Jepang itu terpojok, di saat yang sama, saat terpojok, si kakaknya Pak Ida Subagio ini menyibak kain yang dijemur, dan mereka langsung saling todong. Si perwira Jepang ini menodongkan pistol, si kakaknya Pak Ida Subagio ini menodongkan arisakanya, tetapi arisaka itu dalam kondisi kosong, tidak ada amunisinya. Dan tentara Jepang ini langsung menembak ke arah wajahnya si kakaknya Pak Ida Subagio, dan si kakak gugur di tempat itu. Ini sedikit cerita kecil tentang orang-orang yang terlibat penyerbuan di Kaserne Gubeng itu. Oke, pertanyaan lagi dari Mas Rahmat Aryo. Untuk beberapa gedung dan lokasi bersejarah yang sekarang sudah atau tanpa berubah wujud, Grand City, apakah mungkin bisa dibikinkan tetenger semacam monumen dan plakat seperti di alun-alun Contong? Kalau kita ngomong memungkinkan, ya mungkin saja, Mas. Tetapi apakah mau bergerak sejauh apa? Misalnya saja alun-alun Contong ini plakatnya dicuri orang, sampai sekarang kita sudah sampaikan berkali-kali ke pemerintah juga nggak pernah ada respon ya nyambung plakat ini. Dan kita semua tahu juga gimana susahnya perjuangan kita bareng-bareng nyelamatin Benteng Kedung Coek, atau sekarang juga banyak sekali lah. Kita soal penyelamatan situs bersejarah kayaknya berat. Ya semoga saja ganti generasi, ganti ke orang-orang nanti yang lebih paham tentang sejarah dan ya bisa dan mau bergerak memperjuangkan ini. Pertanyaan dari Mas Gita. Saya pernah dapat cerita dari ibu saya kalau bunker Balai Kota jalurnya melewati bawah sungai daerah Ketabang. Apa benar? Tidak, Mas. Tahu saya bunker itu berhenti di situ. Itu hanya tempat persembunyian saja. Apa benar bunker di Balai Kota hanya untuk pertahanan saja, untuk persembunyian, Mas? Karena saya pernah ke sana, info yang saya dapatkan nyambung di bangunan depannya. Sampai sekarang belum bisa dibuktikan bahwa itu nyambung ke bangunan-bangunan depannya, atau ya memang konon katanya tembus ke tempatnya rumah dinas wali kota, tapi nggak pernah bisa terbukti. Apakah bunker itu tidak dibuka untuk umum? Pertanyaan dari Mas Anang Doni. Kita bisa kunjungan ke sana untuk melihat bunker, bisa pakai surat. Ya kalau mungkin ini nggak lagi situasi pandemi, bisalah kita bareng-bareng komunitas Rodebruh ke sana kunjungan seperti umumnya kegiatan Rodebruh saat sebelum masa pandemi, insya Allah bisa. Semoga pandeminya lekas rampung aja. Di mana sih letak
Pertanyaan dari Mas Anang Doni Irawan, di mana letak pusat pemerintahan Surabaya yang sebenarnya? Karena kalau ada namanya alun-alun, biasanya menjadi pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan itu mulai dari zaman kerajaan, ya di daerah sana, Mas. Di daerah gubernuran. Nama-nama toponimi tempat masih kita bisa lihat sampai sekarang, kawasan keraton, dan nama-nama daerah situ ya. Cerita Arisaka Kosong pernah saya baca, ya betul. Jadi cerita tentang Arisaka Kosong ini pernah dimuat di buku teman-teman Rodeburg ya, buku karya bareng-bareng. Judulnya Kemana Perginya Para Perwira. Kisah tentang Arisaka Kosong tadi. Pertanyaan lagi dari Pak Anang Doni, dulu ada patung di depan Hotel Majapahit, di mana patung itu sekarang? Patungnya udah nggak ada, jadi patung itu dulu udah dimusnahkan. Karena apa? Tapi ini masuk akal ya, kenapa dia dimusnahkan ini masih lebih bisa diterima. Karena saat itu dibuat sebuah film kolosal tentang pertempuran Surabaya. Dibutuhkan scene Hotel Majapahit, dan patung itu tentu saja mengganggu. Jadi akhirnya dihilangkan, tetapi sebagai gantinya itu ada hasilnya sebuah film yang luar biasa bagus menurut saya. Dan dia memang menang banyak sekali penghargaan tahun 92. Pertanyaan lagi. Apakah rancangan Balai Kota dapat dijadikan sebagai karya terbesar Sitrun di Surabaya? Saya kurang paham, Mas. Apakah itu adalah bangunan yang paling besar yang pernah dirancang dia? Saya nggak ngerti. Mohon maaf. Dari Mas Zaki. Ya, betul Mas Zaki. Dulu setelah Indonesia merdeka, Kaserne Gubeng ini sempat menjadi markas KKU, Marinir. Pertanyaan dari Mas Adi. Selain pertimbangan harga, apakah karena dekat dengan sungai? Tahun 1920-an, transportasi sungai sudah nggak efisien lagi, Mas. Jadi saya rasa sudah enggak. Pertanyaan dari Raga. Apakah komunitas sejarah terkait rencana atau mungkin sudah ada implementasi untuk meremajakan kawasan kota? Kami nggak ada kewenangan sampai sejauh itu, Mas, kalau meremajakan sebuah kawasan. Tetapi yang bisa dilakukan komunitas Rodeburg Surabaya adalah kita sering membuat acara-acara wisata sejarah ke tempat-tempat bersejarah. Ya, kita ngajak orang-orang umum, kita guide bareng-bareng. Itu yang bisa, sebatas itu yang bisa kami lakukan. Di mana harapan kami adalah nanti pesertanya ikutan ngevideo atau ngefoto, upload ke medsosnya, sehingga informasi itu terus tersampaikan. Itu cara kita bareng-bareng untuk menjaga memori kolektif atau memori kenangan bersama akan sejarah kota. Ini ada penjelasan dari Mbak Kurnia Sari, patung depan Hotel Majapahit dibongkar untuk syuting film Surabaya 45. Pertanyaan dari EF. Saat terjadi pertempuran Surabaya, apakah hanya pejuang-pejuang saja atau seluruh warga Surabaya ikut serta? Karena di lukisan tadi hanya digambarkan sedikit sekali. Ya kalau menggambarkan lukisan ya nggak mungkin, saya pikir sulit ya masuk semua, Mas. Jadi pertempuran di Surabaya, kalau kita dengarkan pidatonya Bung Tomo saja, dia memanggil semuanya ya. Mau tukang bakso, bakul soto, semua orang dia panggil. Jadi memang faktanya semua elemen ya, hampir semua elemen itu ikut serta. Bahkan di penjagaan-penjagaan parameter kota, ketika Anda masih muda, laki-laki masih muda, Anda mau keluar kota, itu ditanya surat-suratnya dulu. Karena apa? Di kota situasinya sedang bertempur. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu banyak ditulis di memor-memor pejuang. Di belakang Mas Heri Setiawan, di belakang Gerahadi ada pelabuhan. Oh, bukan pertanyaan ya. Mas Wahim, ada pertanyaan kapan ada acara tour untuk umum? Bunker-bunker ya nantilah kalau ini udah selesai ya.
Nanti kalau kita bikin acara menyalahi prosedur keamanan COVID. Tentang penyerahan kekuasaan Inggris ke Belanda di Balai Kota terjadi tahun berapa ya? Tahun 1946, Mas Rizky Jovan. Pak Anang Doni tanya lagi, apakah ada blueprint Balai Kota yang masih tersimpan? Kalau pertanyaannya apakah ada, saya yakin pasti ada, Mas. Tapi tersimpan di mana? Di National Archive, saya yakin insya Allah ada di sana. Mas Hafid Pradana, pertanyaannya, saya mau tanya tentang orang pribumi yang duduk bersama orang Belanda. Memang ada, Mas. Jadi orang-orang pribumi yang jadi pegawai pemerintah itu memang ada. Bahkan Pak Cokro, pertemuan kemarin kita bahas juga, itu bahkan Pak Cokro itu menjadi anggota dewan juga. Ada, tetapi prosentasenya sangat sedikit. Sangat nggak berimbang dengan keberadaannya orang-orang kulit putih sendiri. Dari Mas Raga, mau tanya terkait seberapa jauh Pemkot Surabaya menggait komunitas sejarah untuk meningkatkan wawasan sejarah nilai sejarah Surabaya bagi masyarakat. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya kadang kita memang kerjasama juga kok Mas. Kita sering beberapa kali saling sharing. Ya ada, kita nggak bilang tidak ada komunikasi, tidak kok. Tetap ada komunikasi dengan Pemkot dalam hal menjaga sejarah ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan raise hand. Mas Urwanto. Pada saat dibangun ada beberapa individu atau institusi yang menyumbang pembangunan Balai Kota Surabaya. Pada saat dibangun, ada beberapa individu dan institusi yang menyumbang pembangunan Balai Kota Surabaya. The Netherlands Gas Maskapai, 5.000 Guldens, Meubilair, Anim, Indonesia Stockfish, memberikan lemari es, dan lain-lain. Kira-kira motif apa? Dan apakah sumbangan tersebut dalam bentuk barang masih ada sampai saat ini? Saya nggak tahu Mas ya, kalau barang-barangnya ini masih ada atau enggak. Cuman tadi kursi tadi saja, yang dari Anim, yang tadi kita lihat sumbangan dari Anim, itu nggak ada. Tetapi waktu terakhir saya ngobrol sama teman-teman Dispursip, coba nanti mereka akan telusuri. Apakah masih bisa ditemukan atau enggak. Kalau yang lain-lainnya kurang paham juga ini Mas. Kalau nggak ada, apalagi nggak ada bantuan foto, ini akan sangat sulit untuk menemukan. Gedung Balai, dari pertanyaan dari Mas Purnomo Agus, Gedung Balai Kota Surabaya berapa kali renovasi dari awal dibangun sampai saat ini? Mohon maaf, saya nggak punya datanya ya, dia berapa kali direnovasi, tetapi kalau kita ngelihat fasadnya hampir nggak berubah. Hanya perubahan warna-warna saja. Silakan Mas Ansar. Mas Ansar ini arsitek andalan ini. Silakan Mas Ansar. Selamat malam Mas Adi. Ya, malam Mas. Ya, ini kan bahas mengenai Balai Kota ya. Ini saya tadi sempat kepikiran. Jadi di beberapa kota lain di selain Surabaya itu kan biasanya gedung pemerintahan itu sekitarnya itu ada masjid tua, terus kemudian ada istilahnya lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Nah, kenapa ini di Surabaya kok nggak ada? Jadi sekelilingnya kantor wali kota ini malah banyak rumah-rumah pribadi. Ya, mungkin Mas tadi ada referensi kenapa di sekeliling balai kota ini hanya ada rumah-rumah pribadi atau mungkin ada kata terkait lah mengenai itu. Matur nuwun Mas Adi. Oke Mas, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Kenapa kok
sistemnya dia wali kota ini rumahnya sendirian gitu ya. Padahal menurut sistem tata kota lama itu pusat pemerintahan itu selalu dekat sama alun-alun, penjara, masjid, itu sudah hal yang baku. Sekarang kita lihat lagi, balik lagi ke presentasi tadi. Sebentar. Nah, di sini. Ini adalah pusat kota Surabaya, Mas ya, zaman dulu. Jadi sebelum ada wali kota, dulu di sini ini ada kantor regen atau apa ya, kadipaten, sebelum dia dirubah jadi kantor pos. Jadi lokasinya adalah di sini. Alun-alun ada di sini, Stadstown atau Taman Kota. Masjidnya ada di sini. Ini taman sebelah sini, masjid awalnya ada di sini. Dan ini kawasan pusat pemerintahan. Dan ini kalau kita lihat penjara juga ada di sebelah sini. Penjara Kalisosok. Atas ini. Jadi ini konsep yang kota lamanya Surabaya itu memang di kawasan sini, Mas. Ini yang saya tahu. Jadi kayak ya daerah sini kita masih bisa temukan nama-nama tadi, Baliwerti, Keraton. Memang daerah di sini ini memang dulu pusat pemerintahannya. Jadi kalau balai kota ini sudah modern ya, dia sudah nggak menganut, dia harus satu komplek dengan itu semua. Kereta api misalnya, ini kan dekat semua ini. Kalau yang kota yang lamanya. Tapi yang balai kota ini udah nggak nganut itu. Karena dia udah dibangun 1930-an ya. 1920, 1930-an. Itu penjelasan saya, Mas Ansar. Gimana, Mas? Resen. Mas Mas Ansar sudah ya. Terima kasih, Mas Heri Setiawan. Monggo, Mas. Sebentar. Ya. Terima kasih, Mas Adi. Terima kasih. Ya, memang nambahkan yang tadi Mas Ansar, tadi penjelasannya memang sesuai penjelasan Mas Adi di awal. Kalau kita periodisasi di zaman dari kerajaannya itu memang ada beberapa sisa di Surabaya, termasuk kalau kita masih ada itu yang makanya ada alun-alun Contong segala macam, pertamanya di situ, terus geser ke utara, kemudian masih ada beberapa yang daerah di yang kemarin kita fotonya Mas Adi itu dari situ juga ada, Mas. Masih ada sisa-sisa yang bisa ditelusuri, termasuk ke Kawatan itu juga. Terus kemudian jangan lupa konsep alun-alun lama kan juga ada pasar, Mas. Nah, yang sekarang pasar. Seberangnya itu kan memang jalan pasar besar, Mas. Ya, seberangnya Bank Indonesia itu. Dulu kan namanya juga jalan pasar besar. Jadi pusat perdagangan di situ dulu memang dekat pasar. Terus kemudian ada alun-alun, terus ada kantor pemerintahan, dan aja betul memang ada gedung kantor pos lama itu memang regensi. Terus kemudian berpindah. Nah, terus pindah ke yang di sekarang yang dekatnya Shola Masuk itu, Mas. Nah, di situ, Mas. Oh iya. Nah, itu yang di situ. Terus kemudian jangan lupa Surabaya juga ada gedung keprovinsian dari dulu memang. Makanya ada pergeseran pemisahan, ada yang digeser, ada yang tidak di gubernuran juga, terus geser. Agradi segala macam itu ada. Nah, terus juga jangan lupa ada perubahannya tadi saya bilang, balai kotanya juga sempat ada di Jembatan Merah yang lama, Mas. Jembatan Merah yang ujung dulu kan nggak langsung tembus ke Kembang Jepun. Dulu ada gedungnya di tengah-tengah jalan. Ya. Kemudian terus pindah itu. Nah, itu juga harus dicermati untuk periodisasinya. Jadi menarik memang temuannya Mas Adi. Terus kalau beberapa
yang kampung-kampung lama di apa namanya tadi saya bilang ke daerah yang dekatnya belakangnya Keramat Gantung itu masih ada. Nah, nama-nama toponimnya juga masih ada, Mas, untuk yang keraton lamanya. Mungkin itu, Mas. Pembahasan berikutnya mungkin masih ada. Terima kasih, Mas Adi, itu aja. Siap. Makasih tambahnya, Mas Heri. Terima kasih banyak. Jadi ini ada tambahan juga ya, penjelasan dari Mas Muhammad Yusuf Effendi. Balai kota ini bukan bangunan Bumi Putra, jadi wajar tidak mengikuti konsep tata ruang Majapahit Jawa. Ini penjelasannya cukup masuk juga ini. Jadi ya, memang saya pernah baca itu adalah konsep kuno ya, konsepnya orang Jawa bahwa bangunan pemerintah itu harus dekat dengan itu semua tadi, alun-alun terutama. Dan ya pasar, dan sebagainya tadi. Terima kasih tambahannya, penjelasannya Mas Muhammad Yusuf Effendi. Ini ada pertanyaan lagi, Gedung Society yang pertama ada di daerah Jalan Raja Wali, kemudian pindah ke balai kota yang sekarang. Apakah itu ada hubungannya sama pusat pemerintahan atau balai kota? Oh, enggak ada. Jadi Mbak Sulfiatul, ini enggak ada hubungannya. Gedung Society yang pertama ada di Jalan Veteran, bukan Raja Wali yang setahu saya, yang dekatnya BPM. Sekarang masih ada gedungnya. Kemudian pindah ke Balai Pemuda memang. Pertanyaan lagi, berarti komunitas sejarah dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi Pemkot untuk meningkatkan wawasan dan nilai sejarah terkait situs sejarah. Tanda tanya, apakah sebatas itu atau komunitas sejarah juga terlibat langsung dalam realisasi rencana? Contoh tur sejarah. Jadi ya kita memang berbagi informasi Mas dengan Pemkot, berbagi data ya. Apakah terlibat langsung realisasi tur bertema sejarah? Kami juga komunitas Roda Buruh ini terlibat juga kalau komunitas-komunitas sejarah ya, nggak cuma kita juga aja. Itu kalau November. Jadi ada kegiatan dari Pemkot untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Dan ini komunitas-komunitas sejarah ini nge-guide anak-anak SMA. Itu diadakan setahun sekali. Ada. Dari Mas Muhammad Yusuf Effendi, karena membicarakan masalah kabupaten atau regen bupati, Surabaya, saya mau nanya Mas, di arsip Daniels itu disebutin kalau Landros Oshub, khususnya Surabaya terdapat 2 regen. Kalau boleh tahu, ada berapa keraton kalau gitu? Ada 2 kah? Terus kira-kira di mana satunya? Oh, mohon maaf Mas Muhammad Yusuf Effendi, saya tidak tahu ini, saya tidak bisa menjawab. Kalau setahu saya, kantor regen itu hanya 1. Yang ada yang sekarang jadi kantor pos. Itu dulunya memang kantor regen Surabaya. Kalau Masnya pernah baca di arsip Dendels disebutkan ada 2. Ini kebetulan saya belum pernah baca. Kalau 2 ini ada di mana. Mungkin ini bisa jadi hal yang menarik ya. Kalau memang ada arsipnya. Dan Surabaya ada 2 keraton. Sayangnya saya kurang paham ini.